Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Pak. Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Terus dijaga semangatnya walaupun di tengah COVID seperti ini ya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Oke. Oke, Amin. sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita buka. Silakan Ketua Kelas Izati dipimpin untuk berdoa pada hari ini. Iya, Pak. Iya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita baca doa dulu sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Silakan, Pak, dimulai. Ya, terima kasih Izati telah memimpin doa. Semoga dengan doa yang dibacakan bisa memperlancar pembelajaran pada hari ini. Amin. 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 Oh iya, sebelumnya ini hadir semua kan ya hari ini? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Hadir. Oke, alhamdulillah. Yang nggak hadir berarti nggak masuk. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang jenis dan bentuk jurnal. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Ya. Oke. Nah, apa itu jurnal? Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu jurnal? Saya, Pak. Ya, silakan Izati. Jurnal itu adalah formulir yang digunakan untuk mencatat setiap jenis transaksi yang dilakukan secara sistematis dan rinci, Pak. Oke, Izati, ada pendapat Betul lain? nggak, Pak? Ada pendapat ya? Betul. Ada pendapat lain lagi? Sudah ya. Table, Pak, table. Table. Ya, salah satu isi jurnal ada table. Oke, jadi pendapat anak-anak di sini semua benar semua ya. Oke, lalu lebih jelasnya itu apa sih jurnal? Jurnal adalah formulir yang digunakan untuk mencatat jenis transaksi yang dilakukan secara sistematis dan rinci. Tadi Zati betul, kemudian setiap transaksi harus dicatat sesuai tanggal dan keterangan transaksi. Nah, biasanya dicatat itu dalam bentuk tabel seperti itu. Tabelnya itu isinya ada debit dan kredit. Oke. Terus, nah, sebelum kita mempelajari, kita harus tahu apa sih fungsi jurnal ini. Ada yang tahu, anak-anak? Saya, Pak. Ya. Silakan. Saya, Pak. Catherine, silakan. Fungsi jurnal adalah sebagai pencatatan, Pak. Terus historis, analisis, terus juga sebagai instruktif, dan informatif juga. Bener, Ya. Pak? Bener nggak, Pak? Betul banget, 100 buat Catherine. Semuanya betul ya. Jadi ada fungsi pencatatan untuk mencatat sebuah transaksi atau bukti transaksi. Kemudian ada fungsi historis untuk mencatat berdasarkan urutan waktu. Dan ada fungsi analisis untuk menganalisis yang dikelompokkan dalam debit atau kredit. Kemudian fungsi instruktif, ini akan menghasilkan sebuah perintah untuk selanjutnya dipindahkan kepada buku besar. Lalu ada fungsi informatif, di mana jurnal ini dapat memberikan suatu informasi tentang transaksi. Nah, ini ada sedikit tips dari Bapak nih. Kan di jurnal itu saya ada debit dan kredit. Nah, ada namanya saldo normal. Nah, ini saldo normal. Ini ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ini bagaimana cara menghafalnya? Itu apakah di posisi debit atau kredit? Nah, ini bisa pakai cara tangan ini gitu. Nah, itu diibaratkan jempol kalian itu ada harta. Dan di kelingking ada beban. Nah, yang ujungnya ini adalah debit. Di tengah-tengahnya ada utang, modal, dan pendapatan gitu. Tuh. Jadi misalkan harta dan utang berarti debit, kredit gitu ya. Nah, gitu aja tipsnya. Lalu jenis dan bentuk jurnal.
Nah, jurnal ini bermacam-macam ya. Ada jurnal umum pertama. Nah, jurnal umum jurnal yang biasa dipakai biasanya untuk mencatat transaksi harian gitu. Contohnya ini kita langsung transaksi aja. Di jurnal umum ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, dan debit kredit. Contohnya nih, misalkan tanggal 1 Februari 2019, toko Pikachu membeli peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 10 juta. Maka jurnal umumnya kayak gimana nih? Anak-anak tahu? Ini gimana transaksinya? Oke, jadi dicatat transaksinya dalam jurnal umum seperti ini, peralatan dan perlengkapan di debit, dan kas sebesar 15 Sama ribu. cash. Ya. Nah, ini keduanya harus balance atau jumlah yang sama antara debit dan kredit. Kalau nggak balance Kredit. berarti ya kalau ada yang nggak balance berarti ada yang salah di pencatatannya. Seperti itu. Terus ada lagi jenis yang kedua, ada jurnal khusus. Apa nih jurnal khusus? Ada yang tahu nggak? Ya, Pak. Ya, silakan dia. Jurnal khusus adalah jurnal yang dicatat secara khusus berdasarkan jenis transaksinya. Oh, betul banget dia. Ya, seperti itu. Jadi lebih lengkapnya adalah jurnal khusus ini. Jurnal dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Kemudian dikelompokkan menjadi 4. Ada jurnal pembelian, penjualan, dan penerimaan kas. Lalu ada jurnal pengeluaran kas. Lalu apa manfaatnya sih jurnal khusus? Nah, ini sedikit berbeda dengan jurnal umum. Pertama, dia bisa sebagai spesialisasi kerja atau pembagian kerja menurut jenis jurnal yang ditentukan. Kemudian dari informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena pengelompokan data keuangan yang sejenis. Kemudian posting ke buku besar lebih mudah karena dilakukan secara berkala dan dikelompokkan sesuai transaksi sejenis. Kemudian mudah diperiksa kembali secara berkala. Gitu manfaatnya. Nah, tadi kan ada jurnal umum dan jurnal khusus. Lalu bedanya apa sih? Nah, ini dirangkum dalam sebuah tabel ini berdasarkan bentuk, format, pencatatan, dan posting buku besar, lalu pelakunya, lalu ada penggunanya. Gitu. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Tuh. Nanti lebih lengkapnya akan saya kirimkan PPT-nya ke ketua kelas. Oke, itu saja. Ada pertanyaan, anak-anak? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Afifah. Saya mau tanya. Saya, Pak, saya. Ya, silakan. Kenapa setelah membuat jurnal umum perlu dipindahkan ke buku besar, Pak? Nah, yuk, kenapa? Anak-anak ada yang bisa jawab nggak? Pertanyaan dari Afifah. Oke, kalau nggak ada, jadi gini Afifah. Transaksi harus diposting ke buku besar karena untuk mengetahui pemasukan ke rekening yang mana, apakah debit atau kredit. Kemudian harus dimasukkan dalam urutan-urutan sebagaimana yang muncul dalam jurnal. Jadi setelah di jurnal kan itu transaksinya campuran ya, berbagai macam campuran di jurnal umum. Nah, ini di buku besar itu dikelompokkan berdasarkan akun-akun sejenis gitu. Nah, bagaimana caranya? Pertama harus dikerjakan berdasarkan urutan yang paling banyak kejadiannya. Misalkan dalam 1 tahun paling banyak itu penjualan dan pembelian, maka penjualan pembelian itu harus dicatat terlebih dahulu di buku besar gitu. Baru transaksi yang pos-posnya atau yang dicek. Ya. Sudah paham Afifah? Paham, Pak, paham. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau nanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Nggak ada, Pak. Pak. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham nih, biar lebih menyerap lagi ilmunya, ini ada Bapak ada sedikit kuis nih. Bisa dibuka ya. Ya, Pak, kuis ya, Pak. Ya. Buka di browser kalian, quizzes.com. Kelihatan di layar? 312478. Udah ya, udah semua nih. Ya, silakan jongkok. Ya, kita mulai ya. Mulai.
Oke. Pertanyaannya gampang kok, cuma 5. Yo. Ya, Izati. KKY. Ya, salah lagi. Wow. Ya, bener banget. Catherine memimpin. Mantap. Lalu ada Izati, ada KKY. Firda nge-cheat, Pak. Wah, Enak aja loh. siapa tuh yang ngasih bocoran? Yang bukan jurnal. Susah, Pak, soalnya, Pak. Wah, masa sih? Kamu belum belajar kali. Dia nggak pernah belajar, Pak. Iya, Pak, emang. Kamu ajarin Salah dong. mulu. Ajarin nanti ya, Yasin. Temennya tuh. Yasin mah pelit, Pak. Tahu nggak bagi-bagi, Pak? Biar cepat kaya, Pak, kalau pelit. Nah, yes. Oh, BTS. Oh, disalib lagi. Wah, ini seru sekali nih. Balap-balapan. Wow, Banyak banget. cuma 5. Udah 6, Pak. Ada 6 ya? Ya, bonus 1. Kita menang ya, Pak. Udah semua belum nih? Wah, ini bonus. Peringkat pertama Firda nih. Yang Firda ya, Pak? naik bisa naik, Pak. Abi banget naik kelas, Pak. Wah, Ih, parah banget. Gara-gara parah, Bapak mah parah. Susah, soalnya susah. remedial ya. Afifah, Tenang, nanti kita ada remedial ya. Ada. Afifah nih kebiasaan nih, Pak, nih, Pak. Masa saya remedial sendiri, nggak mau. Yaudah, nanti gua temenin Aduh. Ipe. Nggak Yasin mau. so Ya. sweet Yasin banget. pelit. Yasin pelit, nggak mau. Gak naik kelas. Oke. Nah ini selamat Firda. Widih dapat 100 ya. Ini satu ya, Pak, saya, Pak. Jangan lupa. Ya. Pak, saya Oke, udah selesai ya. Alhamdulillah. Wih, selamat. Peringkat pertama ada Firda. Kedua ada KKY. Tipo, Ada Izati. Kuis udah, materi udah. Sekarang ada bonus nih. Ayo apa bonusnya? PR. PR ya. Betul banget Izati. Kelihatan nggak tugasnya adik-adik? Anak-anak. Kelihatan, Pak. buram, Pak, buram. Adik-adik. Buram. Bisa tenang dulu ya. Bisa tenang dulu ya anak-anak ya. Iya, Pak, tenang, Pak. Biar saya jelaskan tugasnya ya. Biar nanti nggak salah Iya, Pak, paham. baik, Pak. Ya. Ini jadi tugasnya kalian buka Classroom, Google Classroom. Kita download aplikasinya di Play Store gitu. Ya. Nah ini tugasnya adalah tentang jenis dan bentuk jurnal. Ini di dalamnya ada isinya tentang transaksi selama bulan Desember perusahaan. Ini 1 bulan ya sama Desember. Nah ini teman anak-anak nanti buatkan laporannya, jurnalnya itu di aplikasi Microsoft Excel ya. Setelah sudah dibuat nanti kirim ke tugasnya, kirim ke Google Classroom yang sudah Bapak kirim gitu ya. Ya nanti Bapak nilai juga dari situ langsung ketahuan kalian nilainya. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Iya, Pak. Amin. Pak. Anak Bapak pinter-pinter kan? Iya, Pak, pasti. Iya. Jelas. Ada yang ditanyakan nggak mengenai tugasnya? Nggak ada, Pak. Ya, Pak. Apa? Pak, kalau saya telat ngumpulinnya, boleh nggak, Pak, telat dikit? Oh, kalau telat nanti ada pengurangan nilai ya. Oh, gitu. Iya. Oke, Pak. Iya, kalau ngirim yang tepat waktu itu ada nilai plusnya gitu. Jadi cepet-cepetan aja nih, lebih cepat lebih baik ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak.
Ada yang ingin tanyakan lagi tentang materi atau tugasnya? Tidak ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Udah ngerti. Ya, alhamdulillah. Pak. Semoga materi hari ini bermanfaat. Amin. Silakan ketua kelas untuk menutup kembali pembelajaran pada hari ini. Eh, setelah kita kelas, kita tutup dengan baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Makasih, Bapak Bapak. Makasih Pak Rahmat. Romat. Ya, terima kasih juga ya, Nana. Nah,